Kalau merasa di dalam hutan atau di dalam suatu tempat, segera keluar cari keramaian. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan jin terhadap manusia memang tidak bisa terelakkan, apalagi ketika ulah jin tersebut menimpa seorang muslim yang sedang lemah karena balutan emosinya. Di Kota Bandung, tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Aziman Aulia Ar-Rahman menggelar Ruqyah Syara'iyah kepada Dewi, perempuan yang berusia 31 tahun yang telah mengalami gangguan jin sejak 2011 yang lalu. Mbak Dewi, bisa diceritakan, kan katanya jin itu selalu berusaha untuk menyiksa ya Mbak Dewi. Nah, itu siksaan yang Mbak Dewi alami itu berupa apa aja, Mbak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru satu pertanyaan yang saya lontarkan, tiba-tiba ibu satu anak ini telah terkulai lemas. Belum terapi ruqyah aja kok tiba-tiba jin sudah berusaha untuk menguasai Mbak Dewi. Ini tanda bahwasanya syaitan itu lemah. Jin-jin lemah, kita juga lemah. Maka mari kita perkuat hati kita, qalbu kita, ibadah kita, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dulu, Allah. Lama-kelamaan, jin mulai keluar dari sarangnya. Ia berulah, membuat ibu rumah tangga ini kehabisan suara, lidah kaku sehingga sulit untuk bicara. Melihat Ustadz semakin berada dekat dengannya, jin itu pun berusaha melampiaskan amarahnya. Setelah ia puas dan terdiam, Ustadz pun langsung menggali informasi dari jin tersebut. Assalamualaikum. Enak di kakinya Mbak Dewi. Pak Ustadz, bisa dijelasin nggak sih kalau misalnya jin yang merasuk seperti ini nih tandanya dia kena kasus apa nih Pak Ustadz? Kemungkinan seperti ini adalah jin-jin pecinta ya, al-ishq. Jin-jin yang masuk lewat cinta. Namun cintanya ini buta. Jadi ada dua jenis efek daripada cinta yang ditimbulkan bangsa jin. Yang pertama, cinta yang merusak. Yang kedua, cinta yang menghiasi sesuatu yang baik seakan baik, padahal tetap tidak baik. Nah, maka nanti akan kita coba terapi dengan beberapa herbal yang dibutuhkan insya Allah. Pemirsa Ruqyah, ingatannya memang telah pulih, tapi kedua kaki Dewi masih terasa berat seperti ada beban. Ada Allah. Lepas. Oke, nyeker. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Seketika saja ayunan langkahnya terhenti. Apa yang dirasakan? Ya, kalau merasa di dalam hutan atau di dalam suatu tempat, segera keluar cari keramaian. Tembus, bismillah. Ikuti saya. Allahumma arinal haqqo haqqan. Arina. Al-haqqo. Ya udah, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan keluar. Mudahkan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biasanya ada gangguan yang dikenal dengan penculikan raga. Ya, subhanallah. Nafsnya ya, jiwanya ya. Ya, makanya kadang dia sadar dengan mudahnya, tapi terkadang juga bisa hilang kesadarannya dengan cepat ya Pak Ustadz ya. Bismillah. Baik. So kuat ya Allah, minta kekuatan nih. Gitu. Ya Allah. Hamba memohon. Memohon ya Allah. Kekuatan darimu. Perlindungan darimu. Kesembuhan darimu. Kesembuhan darimu. Ya Allah. Ya Allah. Saya memaafkan. Memaafkan seluruh makhlukmu yang mungkin membuat ini
membuat ini. Hamba ridho lillahi ta'ala ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah. Sungguh keikhlasan ini adalah gerbang kemenangan yang utama. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Terus tebus. Bismillah, dapat jalan keluar insya Allah. Pemirsa Ruqyah, akhirnya kami sampai juga di rumah Dewi. Dewi masih bereaksi, sedangkan Ustadz memilih meruqyah air. Menyaksikan kondisi Dewi, lantas Ustadz memercikan air doa itu ke wajah Dewi, gunanya untuk mengembalikan kesadarannya. Tahapan berikutnya, giliran rumah Dewi yang dipercikan air ruqyah agar dapat menghilangkan energi-energi negatif. Kini, anak bungsu dari 5 bersaudara ini justru merasakan pusing tak tertahankan. Tapi kan gangguan-gangguan gaib itu kan biasa terjadi sama Mbak, ada di bagian-bagian tubuh tertentu tuh. Nah biasanya di mana aja yang biasanya menjadi pusatnya gangguan gaib itu? Di dada, di kaki. Ustadz langsung meminta Agus mendekap erat tubuh perempuan yang telah mendampingi selama 12 tahun ini. Ini tipenya masuk Taif gitu ya. Kerasukan yang mana tipenya hilang, muncul, hilang, muncul. Nah ini harus dipancing kesadarannya terlebih dahulu. Kita bisa mungkin mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita akan insya Allah coba mengajak Mbak Dewi untuk memancing kesadarannya dengan memanfaatkan keberkahan Al-Quran dari surah An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dengan khusyuk, Dewi membaca surah penutup ke-114 dalam Al-Quran ini. Alladzi waswisu fi sudur rinnas. Ulangnya ayat itu sambil diadukan ke Allah penyakit yang ada di jantung. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Namun, di ayat kelima, Ustadz meminta Dewi membacanya berulang-ulang. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Ustadz Haji Imam, kenapa Mbak Dewi harus membaca surat An-Nas nih Pak Ustadz? Apa fungsinya dalam kasus yang diderita oleh Mbak Dewi? Baik, sebelumnya saya mau ini dulu, minta izin Mbak Dewi lihat lidahnya terlebih dahulu. Boleh mangga? Silahkan tolong dikeluarkan, dijulurkan lidahnya. Nah, di sini terlihat gangguan di jantungnya ya. Nah, di sebelah situ. Adapun nanti herbalnya kita memerlukan yang sifatnya yang pahit dan manis. Ya, kita coba minta kepada Allah apabila ada setan-setan yang merusak organ tubuhnya, khususnya yang di bagian lidahnya. Di situ ada titik perfulisan dan aqsal lisan. Dalam surat An-Nas ini, di situ lebih dominan kita menggunakan perfulisan atau penghujung lidah. Yang mana ujung lidah itu bisa mengecap rasa manis. Juga kita diagnosa tadi terlihat di situ ada gangguan di aqsal lisannya. Yang mana aqsal lisan ini tempat letaknya huruf hijaiyah, qaf dan kaf. Maka kita akan kombinasikan insya Allah dengan terapi membaca surat An-Nas. Juga kita nanti akan coba menggunakan madu hitam ya, yang rasanya pahit, yang manisnya dan rasa pahitnya kita memerlukannya. Juga insya Allah mungkin kita memerlukan minyak gaharu, aroma minyak gaharu ya, untuk memancing kesadaran dan semangat keyakinan untuk sembuh dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewi nampak semakin tak tenang. Agus pun mulai menyuapi Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mencium aroma gaharu menimbulkan reaksi pada jin itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Tiba-tiba ia bangun, mengambil benda yang tersimpan di atas pintu rumahnya, kemudian membantingnya ke lantai. Ternyata biji cabai. Saya menjadi penasaran, mengapa jin mengincar benda tersebut. Ternyata salah satu keluarganya mengemukakan bahwa biji cabai itu sengaja disimpan di atas pintu rumah Dewi agar bisa menolak bala. Selanjutnya, Dewi lagi-lagi aktif, berjalan cepat ke salah satu kamar tidur. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya tulang-tulang, ya, kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh manusia, ya, tulang apapun itu, apabila kita memakannya dan kita membaca bismillah, tulang tersebut akan berubah menjadi banyak dagingnya untuk kalangan jin. Adapun kotoran-kotoran yang dibuang, itu akan menjadi makanan untuk kalangan jin juga, tapi untuk hewan-hewan mereka. Maka benda-benda seperti ini, ada niat atau tidak ada niat, ya, untuk menjadikan jimat atau lain sebagainya, itu semuanya bisa mengundang atau bisa dijadikan tempat tinggal bangsa jin zalim. Na'udzubillah. Baik pemirsa, setelah dibakar benda-benda yang mungkin diyakini atau dicurigai sebagai tempat bertenggernya bangsa jin, maka kita segera kubur. Ya, kenapa dikubur? Supaya tidak melahirkan fitnah-fitnah yang lainnya. Ais Nurhayati, Ibunda Dewi turut kehilangan kontrol. Sambil menitikan air mata, dia terus meracau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, untuk menetralisir semua energi jin dalam raga Dewi, Ustadz mengajak Ais untuk meruqyah anak kesayangannya sambil membaca ikrar pemutus dengan jin keturunan. Fis-sama wa huwa as-sami'ul alim. Subhanallah. Ya, semoga ini bukti bahwasanya Allah mengabulkan doa-doa kita, ya. Dengan tadi kan seolah-olah pingsan, ya, semoga ini tanda Allah mencabut mereka semua dengan keluar. Ibu Dewi kemungkinan terkena gangguan jin al-ashiq atau al-ashiq, jin yang mencintai. Namun hasil cinta yang mereka timbulkan itu efeknya tidak sesuai dengan kecintaan mereka, melainkan menimbulkan keburukan-keburukan yang beliau rasakan. Itu kemungkinan besar ada efek dari penyakit jin-jin yang diturunkan atau terwariskan dari leluhur. Adapun sihir-sihir itu hanya kecil saja, ya, kemungkinan kecil, dan bisa jadi pintu awalnya dari jin-jin yang terwariskan. Ya, wallahu alam. Maka di sini kita perlukan Mbak Dewi harus berjuang sekuat tenaga, yang mana didukung oleh suami, ibu, seluruh keluarga. Kalau bisa tetangga-tetangganya pun sama-sama membersihkan ketauhidan kepada Allah. Ya, insya Allah. Pemirsa Ruqyah, pelatihan Ruqyah Syara'iyah yang diadakan di Masjid Al-Uhwah Bandung, Jawa Barat membuat beberapa pesertanya mengeluarkan reaksi saat kalam ilahi dilantunkan oleh Ustadz Aziman Aulia Ar-Rahman. Salah satu di antara mereka ialah Vicky Intan Femina Thalia. Kini ibu satu anak ini mulai kembali tenang, tapi jari-jari tangan kanannya masih bereaksi. Di hari berikutnya, usaha Vicky untuk terus menjauh dari gangguan jin membuat tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Aziman ingin membantunya.
Lalu langkah selanjutnya apa nih Pak Ustadz yang akan kita lakukan? Baik, yang pertama kita insya Allah akan coba deteksi melalui ruqyah syar'iyah seperti biasa. Dan nanti tentunya ada langkah-langkah setelah peruqyahan itu berlangsung. Ya baik, kita mungkin akan ditok lebih awal dari dengan air ruqyah. Tapi di sini saya akan coba campurkan dengan beberapa tetes cairan bidara juga yang dicampur dengan habatus sauda. Gunanya yang pertama secara medis bagus untuk rahim. Ya. Dikhawatirkan ada sesuatu yang mengganggu di rahim Mbak. Ya. Semoga Allah sembuhkan melalui ikhtiar yang kita ikhtiarkan. Setelah paham apa yang terjadi dengan Vicky, Ustadz langsung meruqyah air. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disangka, saat Ustadz sedang melantunkan kalam-kalam ilahi, jin yang ada di jiwa Vicky kembali menguasai tubuhnya. Khashi'a, la ra'aitahu khashi'a, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Baru satu tegukan air saja, jin itu sudah mendesis dan enggan meminumnya lagi. Bismillah. Saat jin itu menunjukkan keberadaannya, Ustadz Aziman mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dengarkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Karena jin terus berulah, Ustadz meminta Vicky untuk berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tahap selanjutnya, Ustadz mengajak suami Vicky, Dodi Zainal Muttaqin, untuk meruqyah istrinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad 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 wa min syarri hasidin idza hasad. Keluar lewat ujung jari. Ya Ustadz Ajim, tadi ketika Pak Ustadz sedang membacakan surat Al-Falaq kan tiba-tiba saja di sebelah kanannya Mbak Vicky ini bergerak dengan sendirinya. Itu bisa Pak Ustadz jelaskan makna dari hanya di sebelah kanan? Sebelah kanan ini biasanya ada kaitan khusus dengan ibu. Tetapi kalau kita sudah tanyakan ibundanya, apabila tidak ada sangkut pautnya dengan beliau atau beliau tidak merasa ada hal-hal gaib yang pernah mengganggu diri beliau, kemungkinan bisa dari sisi bapaknya. Tapi Allah alam, nah, tentu ini hanya diagnosa saja. Adapun kebenaran atau tidaknya itu ada semuanya dari Allah. Nah, tadi kakinya bergerak sendiri
tangannya berliuk-liuk, itu sebetulnya hanya tipuan belaka. Ya, talbisul iblis, ya. Maka kita jangan sampai tertipu dengan tipuan-tipuan mereka. Mau dia bergaya bagaimanapun, ya kita mah fokusnya minta kepada Allah, ridha Allah untuk menyembuhkan beliau. Ya. Lalu kenapa Pak Ustadz selalu fokus meruqyah di bagian rahim? Baik. Ini ada sabda Rasulullah SAW, innaha raqdatun min raqadati syayatin. Apabila ada gangguan di rahim-rahim, khususnya pendarahan atau haidnya sakit atau haidnya terlalu lama berhari-hari, itu bisa jadi tempat favoritnya di situ. Anda betul di dalam, di rahimnya kamu bertengger, maka kamu Bertepatan dengan penjelasan Ustadz tentang gangguan di rahim, jin itu terus melepas senyuman. Apabila ada jin yang merasuk ke tubuh manusia, maka ada 3 sifat yang dominan di diri mereka. Yang pertama, akdzab, tukang bohong. Sebodoh-bodohnya bangsa jin. Karena dia bodoh, tidak tahu bahwasanya masuk tubuh manusia itu tidak boleh atau dilarang Allah, dengan kebodohannya dia masuk. Lalu adlam. Adlam ini suka menzalimi. Dan sezalim-zalimnya jin zalim. Maka ketiga sifat ini bisa jadi ada di diri bangsa jin zalim yang merasuki tubuh mbak ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya salah satu penyembuhan sesuai sunnah Nabi ini begitu berdampak pada jin tersebut. Tak sanggup lagi menahan sakit, jin itu pun menyerah dan rela meninggalkan tubuh Vicky. Tak lupa, ia pun mengucapkan salam kepada kami. Pemirsa Ruqyah, saat Vicky sudah merasa baikan, Ustadz meminta ayahnya, Andi Asmadi, ibunda dan suaminya untuk berwudu. Lalu air bekas wudu mereka ditampung dalam suatu wadah. Nah, air itu nantinya akan digunakan Vicky untuk mandi. Setelah membasuh semua tubuhnya dengan air bekas wudhu, Vicky terlihat berangsur membaik. Minta ini apa ya, amalan-amalannya biar dijaga terus nggak sampai berulang lagi. Sesungguhnya amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW tidak ada cacat, tidak ada kurang. Ya. Contoh untuk keluar rumah saja, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ketika membaca doa itu, kita akan dikirimkan 3 malaikat pendamping sekurang-kurangnya. Ya. Kufita, kamu akan dicepukan, kata Rasulullah di hadisnya. Hudita, kamu akan diberikan petunjuk. Wukita, ya, wukita artinya kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga tentu harus menjaga kestabilan jiwa kita, hati kita. Jangan sampai kita mudah tersinggung, mudah sedih, dendam, hasad, hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka di sini kita memerlukan kerjasama antara orang tua, suami, dan mbaknya sendiri. Ya, kita sama-sama yuk bertobat kepada Allah, memperbaiki amalan-amalan wajib, khususnya salat wajib, lalu meningkatkan ibadah-ibadah sunnah dan beristiqomah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka seraya berkata, berikrar, meyakini apa ucapannya, Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, tsumastaqamu, lalu beristiqomah, dalam artian istiqomah dalam menuhankan Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan kirimkan, turunkan malaikat-malaikatnya. Alla takhafu, maka janganlah sekali-kali takut. Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Wa abshiru, dan bertebarlah kalian dengan riang gembira. Dengan riang bergembira di surga, bil jannah, di surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah.